Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita tematik aja ya. Ada satu teks yang antum insyaallah tahu teks apa itu. Dibacanya sepekan sekali dulu sekolah. Tiap hari Senin. Pancasila. Bisa, Pancasila bisa. Teks apa lagi? Pembukaannya dong. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Apalagi yang bisa dibaca tiap Senin? Janji siswa dan lain sebagainya. Antum perhatikan, teks-teks itu dibaca berapa? Sepekan? Sekali. Kalau anda tanya sama antum secara global, paham gak maknanya? Secara global, gak secara rinci, enggak. Apa yang diinginkan dari pembukaan undang-undang? Apa yang diinginkan dari Pancasila? Ngerti dong Pancasila? Masa gak ngerti? Ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa misal. Apa itu maksudnya? Tauhid. Tauhid ya. Pancasila tauhid. Kalau ada orang misalnya sekolah, dia doang sendiri nih nggak tahu Pancasila. Antum ledekin nggak dia? Enggak ya, karena Adrin baik nggak ngeledekin. Maksudnya dia secara umum akan diledekin nggak sama teman-temannya? Ada satu surat di Quran lebih dari Pancasila. Dibaca sehari 17 kali minimal. Kalau misalnya lebih bisa lebih. Tapi banyak yang nggak tahu artinya. Apa tuh? Al-Ikhlas? Al-Fatihah. Kalau nanya sama antum apa arti Alhamdulillahirabbil alamin? Rob? Kalau nanya sama antum apa arti As-siratal mustaqim? Kayak gimana jalannya? Agama Islam, Masya Allah. Alhamdulillah, antum lebih baik daripada kebanyakan kaum muslimin. Terus siapa dolin di situ? Orang-orang? Nasara. Apa sifat mereka? Ya, apa sifatnya? Sesat tuh kayak gimana? Gak tahu jalan. Beramal? Seperti itu. Hasan. Dan ini hal yang wajar kalau antum tahu tafsirnya. Yang gak wajar kalau nggak tahu. Kenapa? Karena tadi yang sepekan sekali antum tahu maknanya secara global. Yang sehari bukan sekali loh. Sehari bukan sekali kan Al-Fatihah. Sehari minimal 17 kali. Maka kalau nggak tahu artinya lebih aib. Benar gak? Nah, kita coba pelajari tafsir Al-Fatihah. Al-Fatihah, apa nama lain dari surat ini? Al-Fatihah artinya pembukaan. Isim fa'il dari Fataha yaftahu, Fatihun. Kemudian dijadikan muannas karena dia surat. Berarti Al-Fatihah, Al-Fatihatu. Kalau kata orang Betawi, Fatihe. Artinya pembukaan. Apa nama lain dari surat ini? Gak ada yang tahu? Ummul Kitab. Ya kan? Apalagi As-sab'ul Masani, 7 yang terulang-ulang. 7 yang terulang-ulang. Salah satu nama Al-Fatihah. Suratul Hamdi, surat Al-Hamd, Al-Waqiyah dan seterusnya. Surat ini banyak keutamaan.
Di antaranya hanya diturunkan untuk umat ini. Di antaranya maknanya mencangkup seluruh tentang keislaman. Di antaranya juga bisa dijadikan surat ruqyah. Sahabat yang meruqyah salah seorang kepala kaum yang gigit ular cuma dengan surat Al-Fatihah. Gak perlu surat yang lainnya. Dan itu manjur sesuai dengan keyakinan si pembaca. Nah, kita akan membaca sebelum masuk ke surat Al-Fatihah atau ke semua surat, kita disunahkan baca apa? Yakin? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Rajim di situ maknanya jauh dari rahmat. Apa faedah yang bisa antum tangkap? Kenapa kita harus baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Padahal ini kitab penunjuk kan? Bukankah Al-Quran kitab untuk menunjuki antum dari jalan yang lurus? Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini kitab yang gak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Sebagian ayat hudan linnas. Petunjuk bagi manusia seluruhnya. Petunjuk, tapi antum dimintai untuk meminta perlindungan dari Allah terhadap gangguan syaitan. Tapi bisa antum tangkap di situ. Nah, biar nggak ngantuk, kita dua arah nih. Anda tanyain terus antum. Apa? Syaitan bisa gangguin. Ya, syaitan bisa gangguin benar. Intinya adalah ini kitab yang antum Allah jadikan kitab ini petunjuk buat kehidupan. Tapi masih disuruh minta perlindungan dari syaitan. Minta perlindungan dari gangguan syaitan. Ini menunjukkan besarnya permusuhan antara antum dengan syaitan. Besarnya perjuangan dia. Sampai-sampai antum mau baca kitab yang jadi petunjuk antum aja dia masih bisa ganggu. Makanya kita disunahkan untuk baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang lain? Lebih punya potensi untuk diganggu syaitan. Nah, kalau bisa, kalau antum nonton apa-apa, itu ada potensi untuk mendatangkan info-info yang gak baik, ta'awudz. Kalau lagi marah, ta'awudz dan sebagainya. Ya, sedangkan antum mau belajar aja disuruh ta'awudz. Ini kan diantara belajar kita untuk mentilawakan Al-Quran. Itu kan ada tadabbur kita, ada makna tadabbur. Maka antum disunahkan untuk ta'awudz. Kemudian masuk ke Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini antum yang kelas 3 enggak ada ya? Zaki doang ya? Oh, sama Fadil. Bismillahirrahmanirrahim i'rabnya apa nih? Bi apa bi? Huruf jar. Ismi majrurnya Allahi. Bismillahi mudhafun ilaih. Ar-Rahmani Allahirrahmani. Al naat kan? Ar-Rahimi naat lagi. Ada mubtada khabar enggak di situ? Enggak ada. Ada fi'il fa'il enggak di situ? Enggak ada kan? Cuma jar sama majrur, kemudian sama mudhafun ilaih. Naat ini i'rab bukan i'rab inti. I'rab inti dalam bahasa Arab kalimat minimal tuh harus ada mubtada khabar. Misalnya hadza zaidun mubtada khabar. Atau fi'il fa'il jalasa hamidun. Di Bismillahirrahmanirrahim malah enggak ada. Kalimatnya kayak enggak lengkap. Allah sengaja putus kalimat ini ya. Ini supaya antum bisa melengkapi dengan kehendak antum sendiri. Nah, apa niat mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Kalau kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah abtadi'u bikulli ismillahi ta'ala. Aku memulai dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ada fi'il yang disembunyikan, yakni abtadi'u.
aku memulai. Nah, makanya sengaja Allah hapus abtadiunya, cuman bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya supaya antum bisa ucapkan ini dengan niat yang antum bisa atur sendiri. Misal ketika mau makan, disunahkan buat baca bismillahirrahmanirrahim kan? Atau bismillah doang. Maka itu niatnya adalah antum seperti mengatakan bismillah, dengan nama Allah aku mau makan. Paham? Mau masuk rumah, ada sunnahnya juga kan? Baca bismillah. Itu niatnya adalah dengan nama Allah aku masuk rumah. Paham nggak? Apalagi misalnya mau keluar rumah termasuk. Itu niatnya adalah dengan nama Allah, dengan meminta pertolongan kepada Allah, aku keluar rumah. Nah, begitu pun tilawah. Berarti kalau antum mau tilawah, ketika antum mengucapkan bismillah dengan nama Allah, dengan meminta pertolongan kepada Allah, dengan meminta keberkahan kepada Allah, aku mau tilawah. Paham nggak? Sengaja Allah hapus nih. Tinggalkan jar dan majrurnya doang supaya antum bisa isi dia dengan yang antum kehendaki. Mau minum bismillah dengan nama Allah, dengan meminta pertolongan kepada Allah, dengan meminta keberkahan kepada Allah, aku mau minum. Tinggal antum kiaskan. Nah, adapun nabi pada kata bismillahirrahmanirrahim huruf jar bi, maknanya ada dua. Pertama isti'anah, minta pertolongan. Berarti bukan cuma makna dengan, tapi dengan meminta pertolongan kepada Allah. Yang kedua tabarruk, minta keberkahan. Nah, tuh lihat tuh, bahasa Arab tuh, ya. Ucapannya pendek, bismillahirrahmanirrahim, tapi niatnya misalnya kalau untuk tilawah dengan meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah, aku tilawah. Paham? Nah, ada agenda orang-orang kafir yang pengen menggantikan bismillah. Kalau antum pahami maknanya nih, ya, dengan ucapan lain. Siapa yang tahu? Di kartun-kartun anak kecil biasanya. Misalnya contohin aja, apa yang antum pernah dengar di kartun-kartun anak kecil? Hah? Itu salah satunya. Dengan dewa matahari, kemudian dia ngeluarin jurus. Bener gak? Apalagi? Na'udzubillah, dewa matahari. Bahkan gak yang kayak gitu, yang gak ada jurusnya. Yang mau nendang bola. Dengan kekuatan ini, terus dia tendang bolanya. Jedret. Ini mau gantiin bismillah. Mirip gak mananya? Dengan nama Allah, aku memulai. Ibaratnya kalau seandainya nih ada pemain bola muslim taat, kemudian dia baca bismillah, niatnya apa? Hah? Dengan meminta pertolongan kepada Allah. Misalnya dia mau penalti nih, terus dia bilang bismillah. Misalnya, niatnya apa? Dengan meminta pertolongan dan keberkahan, aku menendang. Ibaratnya gitu kan? Sama kayak tadi kita niatkan ke fiil-fiil lain. Nah, maka kartun-kartun seperti ini antum awasi tuh dari adik-adik antum dengan kekuatan ini, dengan tendangan ini. Ya, ini mau mengganti bismillah pada hati-hati kaum muslimin. Ya, nah ini biasakan ya ucapan bismillah ini. Ketika makan, ketika minum jangan sampai lupa. Yang bahkan Rasulullah SAW katakan kalau nggak diucapkan bismillah, maka syaitan akan ikut makan. Dan jangan dibercandain ya. Misalnya makan yang pedas jangan bilang bismillah. Ntar pas minum kita bilang bismillah biar setannya kepedesan misalnya. Jangan. Ini istihza. Olok-olok dalam agama. Ini benar-benar kita yakini bahwasanya kalau kita nggak bilang bismillah, dia ambil manfaat dari makanan tersebut. Dia ambil manfaat. Dan nanti keberkahannya kurang di diri antum. Makanan yang nggak ada keberkahan, ya biasanya efeknya kepada ketaatan. Untuk ngelakuin ketaatan susah. Bahkan cenderung mudah melakukan maksiat. Ini keberkahan makanan. Di antaranya juga kalau nggak ada keberkahan makanan, penyakit-penyakit bisa ada. Dan yang paling ekstrim, ada mudarat yang langsung didapati ketika kita makan makanan yang nggak berkah. Misalnya keselak dan sebagainya. Dan antum sangat butuh terhadap pertolongan Allah. Ketika makan doang, bismillah doang. Antum bisa nggak atur? Adakah di antara antum yang bisa mengatur alur nutrisi ke badannya? Misalnya antum mau latihan futsal nih, terus antum makan
niatin nutrisinya kasih ke kaki kanan aja biar ntar tendangannya kenceng misalnya. Ada nggak bisa kayak gitu? Nggak ada. Semua Allah yang aturkan kemana arahnya. Ah, ini bukti bahwasanya kita cuman bisa ngunyah, kemudian Allah yang atur setelahnya. Kemudian jadi sampai habis, antum keluarkan. Ini betapa lemahnya kita dan betapa butuhnya terhadap Bismillahirrahmanirrahim. Minta pertolongan kepada Allah. Begitupun masuk rumah, keluar rumah. Masuk rumah, banyak gak masalah terjadi di rumah? Banyak. Suami istri cerai itu rata-rata di rumah kejadiannya, bukan di luar. Nggak ada lagi jalan-jalan keluar, aku cerai kamu misalnya kan. Lihat betapa butuhnya sama Bismillah. Ya. Kemudian nama Allah sendiri maknanya adalah Al-Ma'luh, yang diibadahi. Berarti antum sekarang mengucapkan dengan nama Allah dengan meminta pertolongan dan keberkahan kepada yang diibadahi, Allah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Siapa yang tahu? Ar-Rahman apa Ar-Rahman? Ya, apa bedanya? Kalau cuma terjemahkan pengasih maksudnya apa? Pengasih buat semuanya. Kafir? Ya. Ar-Rahman adalah sifat kasih sayang Allah, yang dengan sifat ini Allah kasih sayangnya kepada seluruh makhluk. Mukmin, kafir, binatang buas, binatang yang dalam tanah, dalam laut, semua kena. Yang seandainya Allah nggak punya sifat Ar-Rahman, seandainya Allah nggak punya sifat Ar-Rahman, maka orang kafir udah pasti dimatikan sama Allah. Karena nggak taat sama Allah, mending dimatikan saja. Cuman karena kasihnya yang luas, maka dikasih. Dan yang dikasih hanya perkara-perkara yang tidak manfaat di akhirat. Cuman masalah makanan, minuman, pakaian, mobil, bahkan bagusan dia mobilnya, rumah. Nah, ini perkara-perkara yang nggak ada manfaatnya di akhirat kalau dipegang sama dia. Ya, nah ini konsekuensi dari sifat Ar-Rahman adalah mereka mendapatkan itu. Berarti juga di sisi lain, perhatikan, kalau Ar-Rahman adalah sifat kasih sayang yang Allah nggak pilih kasih, Allah kasih ke semua makhluk, dan yang mereka dapat itu tuh makanan, minuman. Seandainya Allah nggak punya Ar-Rahman, nggak bakal kasih minum tuh orang kafir. Ya, pakaian, baju, mobil, istri, anak-anak. Berarti perkara ini perkara yang manfaat gak? Perkara yang penting gak? Sebenarnya secara zatnya penting gak? Enggak. Maka sebenarnya gak pantas seorang muslim iri kepada orang-orang yang fasik atau orang-orang kafir dari sisi itu. Misalnya antum mengatakan, kenapa ya orang Islam susah-susah kok mereka gitu? Enggak, itu justru perkara yang receh. Nah, perkara yang penting adalah yang ada pada sifat Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahim? Penyayang kan? Kalau terjemahkan penyayang. Apa konsekuensinya dari makna penyayang ini? Iya, kasih sayang khusus kepada kaum muslimin. Apa yang didapetin oleh orang muslim nggak didapetin sama kafir? Surga langsung? Pasti ada lah. Nggak langsung ke surga kan? Apa tuh? Pembeda antara antum dengan mereka? Ilmu diantaranya. Apalagi? Yang paling penting adalah iman. Ya, nah gara-gara Ar-Rahim inilah antum terpilih jadi orang muslim. Nah, jadi antum nih sekarang nih jadi orang Islam, padahal nggak ada usaha loh, antum nggak ada usaha jadi orang Islam. Tahu-tahu lahir blok jadi orang Islam. Nggak ada usaha untuk cari dan sebagainya. Ini konsekuensi dari sifat Ar-Rahim. Minimal antum tahu nih, antum tuh orang terpilih. Dibanding banyak orang yang Allah nggak kasih itu. Dibanding Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Paman Rasulullah SAW. Apa yang dia bantu terhadap Islam? Banyak banget. Ya.
Kaum muslimin diboikot, dia ikut diboikot. Hidup kelaparan bersama Bani Hashim lainnya. Bani Hashim dari kalangan keluarga Rasulullah SAW, banyak yang ikut diboikot dan banyak yang mati saat diboikot, tapi nggak mau masuk Islam. Antum nih yang nggak ada jasa ke Islam, malah Allah pilih Islam buat antum. Perhatikan tuh, ini patut disyukurin. Syukurin ya, bukan syukurin gitu. Siapa lagi yang antum kira harusnya berhak dapat Islam, gara-gara sifat Ar-Rahim malah antum yang Allah pilih. Siapa? Istrinya Nabi Lut. Bukankah dia istri seorang nabi? Tapi malah akhir hidupnya dia pilih membelot, kemudian kena azab. Dia menemani Nabi Lut selama hidupnya. Malah antum yang Allah pilih. Malah kita yang Allah pilih. Bapaknya Ibrahim. Siapa bapaknya Ibrahim? Azar namanya. Sahih. Apa kerjanya? Bikin patung. Antum bayangin, bapaknya seorang nabi bikin patung kerjaannya. Ya, lihat. Nabi Ibrahim sangat menginginkan hidayah buat bapaknya. Tapi malah orang-orang kayak kita yang Allah pilih. Siapa lagi? Anak dari anak. Anaknya siapa? Anaknya Nabi Nuh. Jazakallahu khairan. Anaknya Nabi Nuh diajak naik ke kapal malah nggak mau. Milih ke gunung. Akhirnya tenggelam. Nah, bapaknya sangat menginginkan hidayah buat anaknya, malah kita yang Allah kasih Islam. Siapa lagi dari kalangan suami? Lihat kisah-kisah di Quran loh. Dari sekian nabi aja itu udah menceritakan banyak sisi-sisi kehidupan yang antum harus pelajari. Nabi kan ada 124.000. 313 atau 315-nya Rasul. Tapi Allah nggak ceritain semua. Allah ceritain sebagian aja. Yang itu udah cukup jadi pelajaran. Tadi kalau ada keluarga anaknya kafir berarti seperti Nuh. Keluarga bapaknya kafir berarti seperti Ibrahim. Keluarga yang Islam sangat ditolong oleh dia tapi kafir seperti Rasulullah SAW dengan Abu Thalib pamannya. Ya, jasa antum dengan Abu Thalib nggak ada apa-apanya. Siapa lagi? Dari kalangan suami Firaun. Asia istrinya sangat menginginkan tentunya hidayah buat suaminya, tapi kita yang Allah kasih Islam. Nah, ini perkara yang harus disyukuri. Ya, jangan lewat gitu aja. Udah jadi Islam kemudian belentang-belentang, jangan. Sebisa mungkin kuatkan syukur antum, dan syukur itu mesti ada efeknya. Syukur nanti efeknya ada 3. Ya. Apa? Siapa yang tahu? 3 rukun dari syukur. Orang dibilang bersyukur tuh pas dia kayak gimana sih gitu. Yang pertama, seseorang dikatakan bersyukur ketika dia memuji Allah dengan nikmatnya. Lisan. Kalau antum mau catat lisan aja. Yang kedua, hati. Hati bersyukur gimana? Qanaah. Nah, itu efek setelahnya tuh. Minimal hati orang yang bersyukur dia mengakui itu nikmat dari Allah. Emang ada orang yang mendapatkan nikmat dia nggak akui? Ada. Misalnya ketika dia mendapatkan nikmat dia mengatakan ini kerja keras saya, ini hasil warisan bapak saya, tanpa mengingat ada campur tangan Allah di situ. Campur tangan di sini dalam bahasa kita ya. Nah, maka seseorang yang bersyukur dia tahu, sadar ketika semua nikmatnya itu adalah dari Allah. Ya, nikmat dia dimasukin ke pondok, nikmat dia punya hafalan yang lebih baik dari teman-temannya. Dia nggak bersandar dengan ini gara-gara gue murojaah, bukan. Nikmat ketika Allah kasih dia suara yang lebih merdu dari teman-temannya. Dia nggak terpikir ini hasil latihan vokal gue misalnya gitu. Ya, ini semua ada campur tangan Allah. Nikmat mengetahui pengetahuan lebih banyak, ada campur tangan Allah. Nikmat punya badan yang lebih bagus, kemudian dia katakan ini gara-gara gue push up. Makanya lu ngelanggar mulu dong biar push up gitu kan. Nah, dia nggak pikir ke situ. Ya, semua nikmatnya dia kaitkan ke Allah. Ini kalau hati. Yang terakhir jawarih.
anggota badan. Nah, gimana anggota badan yang bersyukur? Udah kebayang nih sekarang. Coba gimana? Lisan dengan banyak memuji Allah, dia mengucap alhamdulillah, syukurillah. Kemudian hati mengakui itu nikmatnya dari Allah. Walaupun ada sebab dia. Nah, sekarang anggota badan. Gimana anggota badan yang bersyukur? Hah? Digunakan untuk ketaatan. Digunakan di jalan Allah. Nah, kalau tidak ada tiga ini, maka seseorang belum dibilang bersyukur. Atau kalau mau lebih spesifik lagi, nikmat yang Allah kasihnya dia gunain buat ketaatan. Misal, ada kenikmatan yang Allah kasih terhadap seseorang dari kebugaran tubuh. Nah, maka tubuhnya dia pakai ketika dia sadar, oh ini tubuh gua nih dikasih sama Allah nikmatnya. Maka dia pakai untuk bantu orang. Ini lebih spesifik lagi nih. Walaupun sebenarnya boleh aja misalnya seseorang menyadari nikmat Allah dari sisi badannya, kemudian dia akhirnya nggak nyambung ketaatannya karena dia bersyukur akan kebugaran yang Allah kasih, dia melakukan ketaatan sedekah. Ini nyambung nggak? Hah? Nggak nyambung kan? Nikmatnya kebugaran, kemudian dia melakukan ketaatan dari sisi sedekah. Sedekah kan uang. Nggak nyambung, tapi bersyukur nggak? Bersyukur tetap dihitungnya. Nikmat kecerdasan, kemudian dia bersyukur dengan sedekah. Nggak nyambung juga, sama. Antara otak ke duit. Ya, cuma tetap dihitung bersyukur. Kalau mau lebih nyambung, kayak tadi. Allah kasih dia kebugaran, dia pakai buat nolong orang. Allah kasih dia kecerdasan, dia pakai untuk menghafal, mengajar. Allah kasih dia kekayaan, dia pakai untuk apa? Hah? Maksiatan. Lo kok iso? Hah? Allah kasih dia kekayaan, dia pakai itu duit buat ketaatan. Nah ini kalau mau lebih spesifik lagi, nikmatnya dialurkan ke perkara-perkara yang baik. Allah kasih dia apalagi misalnya? Apa kelebihan antum materi? Hah? Masa nggak tahu? Hah? Menghafal. Dipakai untuk menambah hafalan. Itu doang kelebihan antum. Nikmat Allah yang ada pada antum itu doang. Astagfirullahaladzim, begitu banyak. Allah kasih antum tangan, dipakai buat nulis. Mata dipakai buat lirik-lirik ustadz. Nah masih banyak nikmat-nikmat lagi. Hidung, proporsionalnya bentuk antum. Kemarin kajian saya kajian Ustadz Gigi bukan? Yang saat takwimnya Allah kepada antum, Allah bentuk antum dengan bentuk yang paling bagus. Anda lupa kajian siapa ya? Kajian Ustadz Ubaid. Dia bilang, coba antum bayangin kalau hidung antum ditaruh terbalik sama Allah. Jadi begini, ke atas. Udah nggak bisa tuh hujan-hujanan. Kata beliau. Tuh di situ ada nikmat Allah loh. Antum sadari apa enggak di situ ada nikmat Allah. Cuma kadang-kadang kita kan lupa. Perkara-perkara yang udah biasa. Udah biasa kok gue udah dikasih oksigen tiap hari, dikasih mata tiap hari. Biasanya seolah-olah kita wajib dapat itu. Orang kalau udah baik banget sama antum nih, orang aja nih, misalnya fulan sering kasih antum jajan tiap hari goceng. Ini kan kebaikan dia. Suatu hari dia nggak kasih, antum pasti nanya. Padahal berhak nanya nggak antum? Tiap hari kasih goceng, suatu hari dia nggak kasih antum, terus antum malah minta mana gocengnya? Padahal kan dia ngasih loh, bukan antum kerja. Nah ini di antara sifat kita nih. Kadang-kadang perkara yang Allah terlalu baik buat kita nggak anggap itu nikmat. Makanya tadi Adrin sampai bingung, apa aja nikmatnya? Padahal tadi tangan, kaki, mata itu nikmat Allah semua. Nah ini perkara yang antum patut syukuri. Tadi syukur terbagi jadi 3. Dengan apa aja? Lisan, hati, anggota badan. Hati dengan gimana caranya? Dengan mengingat bahwasanya itu adalah nikmat Allah. Makanya habis bismillahirrahmanirrahim dengan meminta pertolongan kepada Allah yang berhak diibadahi, yang dia adalah Ar-Rahman, luas kasih sayangnya, dan dia adalah Ar-Rahim yang khusus kasih sayangnya buat orang-orang mukmin. Atau mengucapkan setelahnya
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ini puncak dari rasa syukur. Yang tadi kita bahas tadi masalah syukur terbagi jadi 3. Alhamdulillah ini di atasnya syukur. Ini adalah sikap syukur terhadap pihak yang antum puji dia. Antum puja dia dari sisi zatnya. Kalau syukur, antum memuji dia karena dia berbuat baik sama antum. Nah, kalau alhamdulillah udah lebih dari itu. Bahkan dia nggak berbuat apa-apa pun, antum tetap puji dia. Ini alhamdulillah. Terjemahannya apa? Allahu a'lam. Paling dekat memuji. Segala puji, puja-puji. Makanya kita kenal bahasa Arab. Kalau antum mengucapkan terima kasih dengan ucapan syukron. Dari kata apa? Syukur. Mana aslinya apa? Muji sama. Jadi ucapan syukron itu kalau dalam nahwu ini niatnya antum mengucapkan asykuruka syukron. Aku memuji engkau dengan sebenar-benarnya. Karena perbuatan baik. Ada gak antum ditampar terus bilang syukron? Ada gak? Pok syukron gitu kan? Gak ada. Nah kalau alhamdulillah, ucapan alhamdulillah itu gak usah nunggu orang berbuat baik untuk antum katakan pada dia hamdan atau alhamdulillah. Makanya ucapan inilah yang paling tepat untuk antum ucapkan kepada Allah. Karena Allah berbuat baik atau enggak, bisa gak Allah enggak berbuat baik sama antum? Dari sisi antum ya. Misalnya Allah takdirkan antum kecelakaan. Na'udzubillah. Ini takdir baik, takdir buruk? Buruk. Dari sisi kita. Dari sisi Allah baik. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah yang paling bijak dalam memutuskan sesuatu? Banyak kebaikan pasti. Cuman ini kan takdir baik, takdir buruk afwan. Tapi apakah dengan takdir buruk ini antum tidak mengucapkan hamdan, alhamdulillah? Masih mengucapkan alhamdulillah? Masih. Apakah ketika antum kecelakaan antum enggak akan sholat? Enggak mau sholat ada alhamdulillah di situ. Kan ada Fatihah di situ. Antum tetap disuruh ngucapin alhamdulillah. Ini pujian karena zatnya. Karena zatnya dia terlalu baik. Sampai-sampai perbuatan buruknya pun di sisi antum harus cari-cari gimana caranya itu bisa antum nilai baik. Misalnya kecelakaan yang terjadi pada antum. Bisa jadi seandainya Allah nggak kasih kecelakaan, ya kesehatan antum buat maksiat. Dan itu lebih buruk daripada sakit yang dibuat bersabar. Sakit yang memiliki efek sabar itu lebih baik daripada sehat yang antum berefek kepada maksiat. Sama kayak teman-teman antum kemarin yang sakit. Bisa jadi kalau Allah kasih sehat, ya banyak perbuatan yang buruk. Maka Allah kasih sakit. Dan bukankah juga sakit dalam Islam itu ngurangin apa? Ngurangin dosa. Antum lihat. Inilah. Ini sifat alhamdulillah Allah. Bahkan sampai sakitnya antum, dosa antum dikurangin. Tanpa harus istighfar misalnya. Nah ini yang disebut alhamdulillah. Antum memuji dia karena memang kayak cinta aja sama dia. Bukan karena perbuatan baiknya. Bahkan dia berbuat yang terkesan buruk, antum tetap puji dia. Ini mirip cinta kepada siapa? Cinta-cinta kayak gini, ya dalam dunia mirip cinta sama siapa? Coba antum coba renungkan deh. Apa belum pernah kalian ngerasain? Orang tua misalnya, siapa lagi? Ada yang lebih kental banget. Siapa? Pasangan. Antum lihat orang yang kasmaran, Abu Sa'ad dengan Ummu Sa'ad misalnya. Ini orang lain ini kan Diki namanya. Diki. Ini ada orang misalnya namanya Abu Sa'ad, dia cinta sama Ummu Sa'ad. Antum perhatikan, orang kalau udah kasmaran, kadang-kadang kita lihat orang yang kasmarannya maksiat tuh pacaran tuh. Ceweknya jelek, cowoknya ganteng. Ada kayak gitu kasusnya? Banyak. Atau enggak cowoknya jelek, keling dan sebagainya. Ceweknya putih bersih. Ada kayak gitu? Nah ini. Ini nih alhamdulillah. Antum mencintai seseorang karena zatnya, karena dianya, bukan perbuatan baiknya. Kadang-kadang istrinya kentut depan dia, tapi biasa aja. Istrinya ngupil depan dia, upilnya dilempar tek gitu.
Tapi dia tetap cinta. Tetap cinta gak? Anak sama orang tua sama anaknya yang masih kecil, anaknya masih kecil, masih lucu, datang nabok bapaknya, pok. Bapaknya bakal langsung jadi benci saat itu? Enggak. Ya, tentu perhatikan bagaimana Rasulullah SAW ketika lagi khutbah, cucunya lari nyamperin dia, jatuh, Rasul langsung turun. Ini perasaan cinta nih. Padahal beliau pemimpin, seorang nabi. Tatkala ngeliat cucunya jatuh, turun dia. Itu. Ini cinta yang seperti ini nih, yang ada pada kata alhamdulillah. Makanya kenapa Allah nggak boleh punya anak? Allah ternafikan dari anak karena khawatir begini. Seandainya orang Nasrani mengatakan Allah punya anak, sedangkan bapak dengan anak itu lemah sifatnya. Ada anak bandel banget, minta duit buat ngerokok misalnya. Kadang-kadang bapaknya kasih, karena kasih sayang yang berlebihan. Itu nih, alhamdulillah. Tadi suami sama istri, suaminya boketek kayak gimana juga istri tetap sayang. Ini alhamdulillah. Perasaan alhamdulillah ini antum lebih berhak kasih kepada Allah, Rabbil Alamin. Paham sampai sini? Udah puter-puter banyak nih kita nih. Sampai poinnya sini doang. Sifat alhamdulillah, sifat memuji karena kasmaran. Bahasa antum kasmaran tuh. Ya, tadi seperti fulan Abu Sa'ad dengan Ummu Sa'ad. Ini lebih berhak dikasih ke Allah. Kemudian, siapa itu? Allah yang kita kasih alhamdulillah, dia adalah Rabbil Alamin. Sekarang apa mana Rabbil Alamin? Rabb semesta alam. Apa mana Rabb? Apa mana Rabb? Masih ingat gak? Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab memelihara. Al-Malik. Terus? Udah lupa? Waktu kajian usul salasa bukannya antum masih udah ada kelas 2. Al-Malik, Ar-Razik, Al-Mudabbir. Siapa yang bilang tuh? Al-Khaliq. 4 nih. Terkumpul pada 4 ini. Al-Khaliq yang menciptakan. Ini kalau disebut Rabb berarti pencipta. Al-Mudabbir pengurus. Ini tadi pemelihara. Kemudian Ar-Razik pemberi rizki. Kemudian Al-Malik pemilik. Ini yang kita terjemahkan dengan Tuhan. Nah, ketika antum mengucapkan alhamdulillah segala puji bagi Rabb semesta alam, berarti antum mengatakan alhamdulillah kepada pemilikku, pengurusku, pemberi rizkiku dan penciptaku. Ini beda dengan mana Allah. Kalau Allah yang diibadahi. Kalau Rabb ini yang mengurusi, yang memelihara, yang memiliki, yang menciptakan. Banyak terjemahannya. Ya, bahasa Indonesia terlalu lemah untuk menerjemahkan Rabb ini. Apa butuh 4 kata gitu. Al-alamin. Apa arti al-alamin? Semesta alam. Perhatikan di sini. Ini faedah bahasa. Al-alamin mufrad, musanna, jama'. Al-alamina. Jama' apa? Jama' mudzakkar salim. Ahsan. Seperti muslimun kalau jama' muslimuna, mu'minun, mu'minuna. Ketika dijar mu'minina, alamina, sama ya. Dia di mulhaq, diikutkan ke jama' mudzakkar salim. Perhatikan. Bisa gak antum jama' mudzakkar salim pada kata qalamun? Pena, qalamina, gitu gak? Apa jama' pena? Aqlam. Kitab, kutub. Bisa gak jadi kitabuna, kitabina? Bisa? Nggak bisa. Jama' mudzakkar salim ini jama' yang khusus buat yang berakal. Bahkan beberapa kata yang berakal gak bisa dijamak ke mudzakkar salim. Rajulun, bisa gak antum bikin rajuluna, rajulina? Jadinya apa? Rijalun. Ini jama' yang agak sempit. Hanya untuk yang berakal. Yang berakal pun gak semua bisa dijamak mudzakkar salim. Apa mufradnya? Al-alamun. Al-alamin. Mufradnya, tunggalnya. Alam. Apa arti alam? Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab?
al-alam kullu ma siwallah wa ana min dzalikal alam. Atau kama qala. Alam adalah seluruh selain Allah. Ini yang kita katakan dengan makhluk. Mufradnya alam, seluruh selain Allah. Mufradnya, kata mufradnya alam udah memberi makna jamak enggak? Jamak. Jadi enggak ada alam, enggak ada mufrad. Kata alam langsung maknanya jamak. Ada beberapa isim lagi yang enggak ada mufradnya. Jadi makna, kalau antum sebut dia udah ngasih makna jamak. Seperti maun, air. Air mau banyak mau sedikit tetap disebut maun. Alam sama. Maknanya udah jamak. Tapi Allah enggak katakan alhamdulillahirabbil alam. Allah masih udah jamak, dijamak lagi ke jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim jamak khusus berakal. Maka apa makna alhamdulillahirabbil alamin? Coba tangkap nih. Nah, segala puji, pujian tadi, pujian karena cinta bagi Rabb semesta alam. Terus apa faedah tambahannya? Hah? Yang berakal doang? Allah Rabbnya berakal doang? Enggak bisa juga. Apakah berarti Allah bukan Rabbnya pohon? Apakah berarti Allah bukan Rabbnya langit? Allah Rabbnya langit gak? Langit berakal gak? Enggak. Yang berakal kan cuma 3 dari sisi makhluk. Antum, jin, dan setan. Setan mah termasuk diantara jin. Bahkan ada yang manusia juga. Bukan, satu lagi. Hah? Malaikat. Yang berakal cuma 3, malaikat. Apa tujuannya Allah bikin jadi jamak mudzakkar salim? Oh. Ini baru alhamdulillahirabbil alamin nih, aduh. Hah? Semua tahu? Allah seolah-olah pengen mengatakan seperti ini. Wahai kalian, ucapkan alhamdulillah segala puji bagi Rabb semesta alam, khususnya aku adalah Rabbnya kalian jin dan manusia. Malaikatnya enggak, karena jin dan manusia nanti lebih disempitkan karena 2 makhluk ini adalah mukallaf, dibebani syariat. Jadi Allah tetap Rabb semesta alam, Rabbnya meja, Rabbnya kursi, Rabbnya kipas, Rabbnya pohon, Rabbnya langit, Rabbnya bumi, Rabbnya gunung. Tapi Allah lebih menekankan ke mana jin dan manusia. Nah, jadi seolah-olah pengen mengatakan, katakanlah wahai kalian, aku adalah Rabbnya semesta alam dan khususnya aku adalah Rabbnya jin dan manusia. Paham? Nah, ini tujuannya Allah bikin jadi jamak mudzakkar salim. Padahal al-alam sudah jamak. Kemudian ayat setelahnya, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman ar-rahim. Ar-rahman ar-rahim sini maknanya sama kayak tadi yang di atas. Cuman niatnya beda. Kalau tadi dijadikan bismillah, kalau sekarang dijadikan kata ar-rahman ar-rahim di sini menjadi badalnya Allahi. Berarti niatnya alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Paham? Aku memuji Allah, Rabbnya semesta alam, khususnya kalian jin dan manusia. Dan aku memujinya, si maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi jangan dipikir sama tuh Ar-Rahman Ar-Rahim dengan Bismillahirrahmanirrahim yang ada di atas sebelum surat. Nah ini maknanya. Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua maknanya adalah dari fi'il alhamdu. Ya, kalau mau ditakdirkan alhamdulillahirabbil alamin, ahmadulirrahmanirrahim, ahmadurrahmanirrahim, atau alhamdulillahirrahmanirrahim. Seolah-olah ada kata alhamdulillah lagi diulang. Kemudian ayat selanjutnya, maliki yaumiddin. Apa arti maliki yaumiddin? Pemilik, penguasa hari pembalasan. Ad-din apa maknanya din? Hah? Ayo, kiamat. Yakin? Agama. Gimana? Jadi goyang nih. Kiamat apa agama? Hah? Innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya hari kiamat di sisi Allah apa gimana? Agama apa hari kiamat di situ? Hah? Hari kiamat di sisi Allah adalah Islam. Innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya
agama yang di sisi Allah yang benar hanyalah Islam. Maliki yaumiddin, penguasanya hari agama. Apa gimana? Kiamat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kalian, bagaimana pendapat kalian terhadap orang yang mendustakan hari kiamat? Nah, apa makna din? Din mana aslinya membalas. Makanya hutang apa artinya hutang? Bahasa Arabnya. Apa hutang? Dain. Masih dari akar kata yang sama, mustaq yang sama. Dana yadinu. Kenapa hutang disebut membalas? Maklum, antum kalau hutang, berarti antum harus balas dengan apa yang antum ambil dari dia kan? Nah ini mana sih dari kata din, pembalasan. Yaumuddin, hari pembalasan. Sekarang pertanyaannya, kenapa din dimanai juga dengan agama? Padahal bahasa Arab agama apa? Yang asli bahasa Arab agama apa? Bukan, itu dia. Itu din yang lagi kita bahas. Millah. Bahasa Arabnya agama yang asli adalah millah. Millata abikum Ibrahim. Agamanya bapak kalian Ibrahim. Kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama disebut al-kabair, al-kabirah, alladhi yukhriju anil millah, yang mengeluarkan seseorang dari agama. Kenapa din dimaknai juga dengan agama padahal maknanya pembalasan? Pertama, karena orang yang beragama pasti mengharapkan balasan. Kemudian diantara maknanya juga yang kedua, orang yang beragama, seluruh orang yang beragama, mau agamanya melenceng kayak, dia pasti percaya tentang hari pembalasan. Ya, semelenceng-melencengnya seseorang terhadap agama, dia percaya adanya hari pembalasan. Bahkan sampai orang Buddha misalnya, orang Buddha nggak percaya, bukan nggak percaya ya, mereka lebih kuat kepercayaannya terhadap reinkarnasi daripada surga dan neraka. Jadi mereka percaya orang yang hidup hari ini nih, itu kemarin pernah hidup sebagai siapa gitu. Walaupun nanti ada dia surga nerakanya, tapi intinya dibalas. Seseorang yang hidup hari ini jadi orang, berarti kalau kata mereka nih, ini lucunya akidah mereka. Berarti dulunya mereka adalah orang baik. Orang baik nanti dilahirkan kembali jadi orang. Kalau orang yang buruk dilahirkannya jadi binatang. Kata orang Buddha. Misalnya ada anjing di depan, nah itu dulu pernah hidup tuh katanya. Tapi jadi orang yang buruk misalnya. Dilahirkannya jadi anjing. Ada mana pembalasan di situ? Ada. Semelenceng-melencengnya akidah tetap ada makna pembalasan. Antum nggak boleh percaya ini ya. Karena sebagian sosmed menggebu-gebukan akidah ini. Karena sebagian orang mirip sama orang beberapa tahun yang lalu. Seperti Ozil. Ya, antum suka main bola tuh. Katanya mukanya mirip sama siapa tuh ya? Siapa? Ferrari. Yang punya merek Ferrari. Mukanya mirip banget. Kalau nggak salah tanggal lahir dan mati juga sama. Apa gimana? Itu seolah-olah membenarkan reinkarnasi. Kita bantah dengan mudah. Reinkarnasi itu dalam agama Buddha, untuk jadi orang, kalau menurut tinjauan mereka ya, itu susahnya bukan main. Rata-rata orang yang berbuat buruk sedikit pun, nanti dilahirkannya jadi binatang. Kalau menurut akidah mereka. Sampai ulamanya Buddha, atau yang bahasa mereka biksu, antum tahu reinkarnasinya jadi apa? Kepercayaan mereka, biksu itu reinkarnasinya jadi ular. Kalau biksu jadi ular, kita jadi apa coba? Biksu kan orang terbaik mereka kan? Reinkarnasinya jadi ular, tuh bayangin aja. Terus kalau yang bukan biksu jadi apa? Yang bukan biksu kan bawahnya. Berarti harusnya kalau antum perhatikan di dunia ini, kriminal makin banyak makin dikit. Makin banyak. Kalau misalnya memang akidah mereka benar, kriminal yang banyak harusnya menuntut manusia semakin sedikit dong. Kan pada jadi binatang tuh orang-orang kriminal. Tapi kenyataannya manusia makin banyak makin dikit. Makin banyak. Itu patah langsung argumen mereka. Ya, kata mereka orang susah banget jadi manusia, tapi manusia makin banyak. Sedangkan kriminal makin banyak. Berarti salah mereka. Intinya adalah Maliki yaumiddin, ad-din di sini maknanya adalah hari pembalasan. Dan ad-din agama sering dimaknai dengan pembalasan dengan makna din karena dua makna tadi. Orang yang beragama pasti menuntut balasan. Maksudnya orang beragama kan nggak mungkin lah. Misalnya antum ngapain sih beragama? Terus kemudian dia mengatakan ya nggak ada niat apa-apa beragama aja. Enggak. Pasti rata-rata pengen masuk surga, pengen jauh dari neraka.
Yang kedua tadi adalah orang yang beragama, semua orang yang beragama, melenceng atau tidak agamanya, pasti mempercayai adanya hari pembalasan. Ya. Nah, perhatikan di 3 ayat ini. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. 3 ayat ini menuntut seseorang untuk menimbulkan 3 perasaan. 3 perasaan inilah yang nanti jadi rukun ibadah. Siapa yang tahu rukun ibadah? Ibadah tuh mesti punya 3 sifat ini. Iman, bukan. Itu mah bukan itu syarat diterima amal. Salah bab antum. Rukun ibadah. Ibadah harus timbul sifat ini saat ibadah. Bukan. Itu syarat diterima amal. Beda bab. Bukan sama itu mah. Syarat diterima amal. Nah, yang diumpamakan sama ulama itu seperti seekor burung. Palanya apa? Sayapnya apa? Sayapnya apa? Gak pernah dengar kah? Hah? Yang pertama, mahabbah, cinta. Yang kedua, khauf, takut. Yang ketiga, harap, roja. Ini rukun ibadah. Ibadah mesti seimbang nih 3 ini nih. Secara garis besar seimbang ya. Walaupun nanti bisa harus lebih tinggi, bisa harus lebih rendah di antara 3 ini. Pertama cinta, ini seperti pala burung. Yang kedua khauf, takut. Yang ketiga roja, harap. Atau mungkin bisa dibalik. Cinta dulu, baru harap, baru takut. Burung kalau nggak ada palanya, seperti orang ibadah nggak ada cintanya, mati. Kalau misalnya burung sayapnya satu patah, khaufnya nggak ada, lenceng terbangnya. Walaupun masih hidup. Begitupun kalau khaufnya yang nggak ada, cuma roja doang, maka lenceng terbangnya. Walaupun masih hidup. Nah ini ibadah nih antum mesti terkumpul 3 ini. Yang pertama harus ada cinta. Ya. Yang kedua tadi harap. Yang ketiga takut. Kapan seseorang beribadah tapi nggak terlalu berimbang, cintanya kebanyakan, dia akan menjadi seorang sufi. Orang yang ibadahnya karena cinta tok, nggak ada harap, nggak ada takut, dikasih tahu jangan ngelakuin ini bid'ah, nanti masuk neraka, dia nggak takut, bodoh amat. Dia mengatakan aku beribadah kepada Allah dengan rasa cinta. Mau kalian komen kayak gimana, pokoknya dia angguk aja, zikir, joget, muter. Alasannya cuma gara-gara cinta. Nah ini diantara efek daripada cintanya berlebihan kepada Allah. Sebagian mereka, na'udzubillah ya, sebagian mereka ulamanya ada yang mengatakan, aku berzikir sampai keluar spermaku. Nah, itu bayangin, saking rusaknya akidah. Nah, padahal kita tahu mengeluarkan sperma itu cinta memang, tapi kan bukan untuk Allah. Ini cinta antara suami dengan istri dengan suami. Dia berzikir bisa sampai kayak gitu. Bayangin. Dengan zikir yang diada-adakan tentunya. Nah itu bayangin, bisa sampai puncak kayak gini. Kalau nggak permainan setan nggak mungkin. Masa dia katakan dia mencintai Allah sampai keluar kayak gitu. Keluar kayak gitu kan efeknya jadi junub, kotor. Apakah Allah senang dengan junubnya dia? Nah ini kalau cinta doang. Terus kalau khauf doang, khauf terlalu tinggi dalam ibadah. Jadi siapa? Jadi khawarij. Khawarij ini orang-orang yang gampang kafirin orang. Nganggep pemerintah semuanya kafir. Orang ngelakuin dosa besar langsung dianggap kafir. Pernah zina langsung dianggap kafir. Ini yang nanti gampang jadi teroris. Khawarij ini. Kenapa orang khawarij gampang jadi teroris? Dia ngeliat di dunia ini udah gak ada yang aman. Ngeliat orang gak pakai jilbab, wah kafir tuh cewek itu. Langsung divonis kafir. Seolah-olah cuma dia yang beriman. Gak berani sholat Jumat ya. Karena dia ngerasa orang yang sholat Jumat juga kafir-kafir semua. Karena berada di dalam pemerintahan yang gak syar'i kata mereka. Akhirnya mereka cari jalan pintas ke kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip ngajak jihad. Nah ini orang-orang yang beribadah sama Allah cuma dengan rasa takut. Takut dia ngeliat dunia ini udah gak aman nih. Udah gue mau jalan pintas aja lah, jihad lah. Gitu loh. Gue udah gak mau belajar, gak mau apa. Ya, di antara juga yang paling bahaya nih dari khawarij
adalah antum banyak dengerin kajian hari kiamat. Tapi enggak, ini manfaat ilmu tentang hari kiamat manfaat. Tapi ada beberapa ustadz yang arah kajiannya itu cuman mencocok logikan. Wah, kejadian kayak gini, kayaknya ini bakal begini nih. Kayaknya berapa tahun lagi bakal kiamat, begini. Nah, yang ini nih diantara yang bikin orang beribadah dengan rasa takut. Bahkan dia sampai melabeli orang-orang kayak kita salafiyah, malah dibilang jadi khawarij. Padahal dia sendiri yang ketika ceramah kerjaannya cocok-cocok logika kejadian aja. Oh, kejadian ini nih, berarti ntar bakal begini nih. Oh, ada asap, dukhon ini berarti nih bentar lagi kiamat. Nah, padahal kata para ulama, ini anak dengar dari kata Syekh Masyhur sendiri, muridnya Syekh Albani. Kemarin tuh yang kajian yang anak kasih kantum, yang yuzakkihim wa yu'alimul kitab, itu lawan dari zaluman jahula, itu faedah dari beliau Syekh Masyhur, murid Syekh Albani langsung. Dia mengatakan sendiri, kiamat insya Allah masih lama. Kenapa? Dia, Syekh Masyhur ini ulama yang pernah nulis kitab bagus banget, masalah fitnah, kejadian-kejadian. Dan dia mendapati datangnya Dajjal itu kemungkinan masih lama. Dari hadis-hadis, bukan nebak dia. Nah, kalau ulama-ulama yang ustadz-ustadz akhir zaman bahasanya, itu seolah-olah kita dibikin besok tuh kiamat tuh kayaknya rasanya. Nah, ini bisa nimbulin rasa takut berlebihan dalam ibadah. Kenapa Syekh Masyhur bilang masih lama? Karena kata beliau, nanti Dajjal akan keluar dalam keadaan Filistin, gak ada orang Yahudi sama sekali. Oh, sekarang masih banyak. Nah, sekarang masih banyak. Lagi pula antara Dajjal ke hari kiamat yang matahari timbul dari barat ke timur, itu juga masih lama. Kan nanti habis Dajjal keluar, kemudian Nabi Isa bunuh Dajjal. Kemudian Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa setelah Ya'juj Ma'juj wafat, mati, Nabi Isa dengan kaum muslimin hidup dengan waktu yang lama. Ya, kalau nggak salah Nabi Isanya 40 tahun. Kemudian dari kaum itulah nanti udah nggak ada Quran kalau nggak salah. Ilmu udah diangkat, Nabi Isa udah wafat, orang-orangnya pada baik semua. Orang kalau udah pada baik semua, pasti cenderung mereka lah yang akan jadi orang buruk nanti. Ini udah sunatullah. Makanya kenapa Allah jadiin orang kafir dan orang mukmin ada di dunia ini, buat mereka saling dakwah. Mukmin akan semakin ningkatin dakwahnya dengan adanya orang kafir, begitupun orang kafir. Kalau kaum semuanya baik, ya, itu siap-siap. Berarti nanti di kaum inilah yang akan jadi orang buruk semuanya. Itu sunatullahnya Allah. Kalau ada kaum semuanya baik, ya, itu siap-siap akan jadi buruk setelahnya. Lihat di Saudi. Saudi kemarin syar'i agamanya, negerinya. Ya kan? Karena saking syar'inya, makin kesini mereka sendiri yang ngaco. Ada konser lah dan sebagainya. Tapi tentu di Hijaz masih aman ya. Maksudnya gitu. Nah, apa hikmahnya Allah ciptain orang kafir? Apa hikmahnya Allah ciptain iblis? Di antaranya buat kita, supaya kita belajar. Pernah gak bakalan gak kita belajar kayak gini kalau misalnya orang semua baik? Enggak, Bang. Antum kenapa kira-kira dimasukin ke pondok sama orang tua antum? Nah, pasti gara-gara takut antum gaul sama orang buruk kan? Seandainya di rumah antum nggak ada orang buruk, baik semua. Apakah orang tua antum kepikiran masukin antum ke pondok? Enggak. Maka bersyukur dengan adanya orang-orang buruk. Nah, kemudian tentukan pilihan kita untuk kita jadi orang baik. Bukan bersyukur kemudian kita ngikut mereka. Nah, ini hikmahnya kenapa Allah ciptain orang-orang kafir, supaya antum meningkat imannya. Jauhan kita bahas. Sampai mana tadi? Malik yaumiddin. Takut doang. Yang terakhir, kalau orang muslim beribadah hanya dengan rasa harap, maka mereka jadi murji'ah. Murji'ah ini orang yang berpendapat bahwasanya amal soleh tidak masuk bagian dari iman. Berarti kalau orang sudah beriman, asyhadu alla ilaha illallah, boleh zina katanya, imannya nggak akan turun. Asyhadu alla ilaha illallah, boleh nggak sholat, imannya nggak akan turun. Ini kata mereka. Siapa ini? Ada di Indonesia orang-orang kayak gini. Siapa yang tahu? Gak apa-apa sebut nama ini, biar antum gak dengerin. Nah, Abu Janda. Iya. Siapa lagi? Ade Armando. Pernah denger gak? Tapi ada yang pernah denger gak? Hah? Habib Ja'far. Termasuk nih. Gak boleh dengerin nih.
Inilah nanti yang membolehkan orang Kristen bisa masuk surga. Karena hanya beragama dengan rasa harap. Dia bilang yang penting masih bertauhid. Orang Kristen kan beribadah dengan Bapa, kata dia. Bapa itu Allah. Ya. Mau dia nggak sholat, yang penting berbuat baik bisa masuk surga. Ini nih efeknya nih. Orang-orang liberal. Nah, maka ibadah harus terkumpul 3 perasaan ini. Takut, harap, cinta. Pertanyaannya, dari ayat Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin, Alhamdulillahirrabbilalamin memberi makna takut, harap atau cinta? Cinta, karena tadi udah dibilang Alhamdulillah ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, harap atau takut? Cinta udah di ini. Harap. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih maha penyayang. Tentu kita harapkan kasih sayangnya. Maliki Yaumiddin, penguasanya hari pembalasan. Ngasih makna, ngasih perasaan takut. Timbulkan itu ketika antum sholat. Ya, ketika mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, timbulin rasa cinta. Sebagaimana antum ketika kasmaran. Ar-Rahmanir-Rahim, timbulkan rasa harap. Kemudian Maliki Yaumiddin, timbulkan rasa takut situ. Ini Allah nih penguasanya hari pembalasan. Sebagian qiraat Maliki Yaumiddin dibaca dengan pendek. Maliki Yaumiddin, maknanya jadi raja. Dan ini lebih dalam makna takutnya kalau antum ucapkan. Maliki Yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Biasanya sifat raja kan? Biasanya sifat raja agak sewenang-wenang biasanya. Nah, tentu Allah tersucikan dari sifat itu. Maksudnya lebih menimbulkan rasa takut ketika antum bacanya dengan pendek. Kemudian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ini kita agak pendekin aja. Iyyaka dalam i'rab nahwu ini maf'ulun bih. Objek. Orang Arab naruh objek enggak di depan. Biasanya mereka ucapkan di belakang. Na'buduka wa nasta'inuka. Harusnya kalimatnya gitu. Tapi Allah tarik ke depan objeknya. Seperti antum ngomong gini. Saya makan nasi. Mana objeknya? Nasi. Saya kan subjek. Antum tarik ke depan. Nasi yang saya makan. Beda gak? Ada mana teman gak? Nah, dalam bahasa Arab juga. Cuma dalam bahasa Arab, objek yang ditarik ke depan memberi makna pembatasan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Nah, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Iyyaka nasta'in. Beda dengan ucapan na'buduka wa nasta'inuka. Ini ucapan normalnya nih. Kami beribadah kepada Engkau, kami minta tolong kepada Engkau. Kalau ditarik ke depan, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ucapan di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pada surat Al-Fatihah ini, ya, ini takrir, janji kita dengan Allah. Tadi kalau di depan gak ada janji, pujian semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini takrir. Afwan, takrir. Ikrar namanya. Takrir. Ikrar. Jadi pertama puji, kemudian ikrarkan janji antum kepada Allah. Antum gak bakal ibadahi kecuali dia. Antum gak akan minta pertolongan kecuali kepada dia. Habis itu baru doa. Apa setelahnya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang mustaqim. Mustaqim dari kata apa? Istiqamah. Masdarnya istiqamatan. Jalan yang istiqamah. Jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus tersebut? Yang 17 kali minimal antum minta tuh tiap hari tuh. Di setelahnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Jalannya siapa yang antum minta setiap hari? Antum minta jalannya siapa sih setiap hari? Jalannya Allah. Jalannya para nabi. Terus syuhada. Betul. Terus bukan ya, antum bukan syuhada ya. Itu bilang apa tadi? Ulama. Ya, itu masuk ke mana para nabi. Ya. Jalan yang antum minta tiap hari itu ditafsir di surat An-Nisa. Allah katakan, "Wa may yuti'illah war rasul." Siapa yang mentaati Allah dan Rasul? Faulaika, maka
orang-orang itulah ma'alladzina bersama orang-orang yang an'amallahu alaihim. Fiilnya sama, an'amta dengan an'ama. Yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, was-syuhada, para syuhada, was-shalihin. 4 ini. Nabi, siddiq, syuhada, shalihin. Yang tertinggi nabi, kemudian siddiq, kemudian syuhada, baru yang terakhir paling rendah, dan ini tetap paling termasuk golongan yang tinggi ya. Cuma di antara 4 ini yang paling rendah adalah shalihin. Shalihin ini kondisi orang tidak melazimkan dosa-dosa besar dan melakukan seluruh yang Allah wajibkan. Ini shalihin. Kapan antum melakukan seluruh yang Allah wajibkan dan tidak melazimkan dosa-dosa besar, tidak merutinkan dosa-dosa besar, antum masuk kategori shalihin. Berarti kalau antum masuk kategori shalihin, antum dapat doa at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah, assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Kalau antum masuk kategori shalihin, antum dapat doa ini dari seluruh orang yang sholat. Bayangin ini. Antum didoain keselamatan sama seluruh orang yang sholat. Anak tanya sama antum, di dunia ini ya, sholat terjadi berapa kali? Nah, atau di Indonesia atau di Jakarta nih sekarang nih, sholat terjadi berapa kali? 5 kali. Perhatikan ya. Geser ke daerah yang lain, antum sholat zuhur sekarang. Geser ke waktu yang lain, masuk sholat zuhur di waktu yang lain. Geser matahari ke tempat yang lain, sholat zuhurnya ada lagi di tempat yang lain, yang lebih jauh. Dunia ini kan berputar terus kan. Orang yang sholat zuhur hari ini sekarang, kemudian ketika selesai, ada zuhur lain di tempat lain. Ya, makanya antara antum Jakarta dengan Papua pun jauh waktunya. Mereka lebih cepat. Mereka sudah sholat subuh, kita 2 jam setelahnya baru sholat subuh. Otomatis seluruh dunia itu sholat nggak berhenti-berhenti. Tuh bayangin tuh, sholat tuh nggak berhenti-berhenti. Kejadian sholat. Karena setelah antum sholat, orang lain akan sholat dan seterusnya. Begitupun azan nggak berhenti-berhenti. Kalau antum jadi orang saleh, antum dapat doanya seluruh orang tanpa henti. Nah, ini bisa nggak nih antum? Jalanin semua yang Allah perintahkan, jauhin seluruh yang Allah larang. Kalau misalnya terjatuh sesekali itu nggak apa-apa. Yang penting jangan dilazimkan. Misalnya dilazimkan apa? Misalnya dosa besar apa? Mendengarkan musik. Nah, kemudian dia melazimkan mendengarkan musik. Senang banget. Nah, ini baru turun dari derajat soleh. Nah, intinya adalah soleh ini pun udah susah derajatnya untuk kita dapetin. Dan efeknya dapat doa tadi itu. Ini derajat yang luar biasa. Cuman ini derajat paling rendah dari orang-orang baik. Udah susah, tapi ini masih derajat paling rendah dari orang-orang baik. Di atasnya solihin tadi ada syuhada. Ini yang di atasnya. Orang yang mati syahid. Di atasnya syuhada ada siddiqin. Orang-orang yang jujur dalam agama. Ini level yang antum gak akan tahu. Mungkin di antara kita ada yang siddiqin. Cuman kita gak bisa pastikan. Kalau yang bisa dipastikan, siapa yang siddiq? Abu Bakar. Siapa lagi? Hah? Siapa yang dapat level siddiq? Maryam. Wa ummu siddiqah. Ya? Baru level terakhir adalah para nabi. Ini yang antum minta sehari minimal 17 kali. Minta jalannya para nabi. Nah, maka harus konsekuensi dengan ucapan antum. Antum minta jalan para nabi kemudian menyelisihinya. Ini yang salah. Ya. Apalagi dalil bahwasanya siddiq lebih utama daripada syuhada. Mana yang lebih utama? Siddiq apa syuhada? Apa dalilnya? Pertama ayat tadi. Ayat tadi Allah ucapkan siapa duluan? Siddiqin baru syuhada. Juga antum perhatikan. Siapa yang paling utama dari khulafaur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Abu Bakar.
Di antara 4 ini yang benar-benar ketahuan ada gelar Siddiq siapa? Abu Bakar. Yang 3 ini belum ketahuan, tapi bisa jadi ya. Ya, bagaimana matinya? Umar, Utsman, Ali. Bagaimana wafatnya? Syahid tiga-tiganya. Umar syahid sama siapa yang bunuh Umar? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Lagi sholat subuh di tikam perutnya. Utsman, bagaimana wafatnya? Sama syahid di rumahnya. Dimasukin oleh para pemberontak, dibunuh di rumahnya. Yang terakhir, Ali, bagaimana wafatnya? Hah? Apa? Dia ditikam palanya sama Abdurrahman ibnu Muljam, Qurra, ahli Quran. Cuma nggak banyak belajar, akhirnya dia jadi khawarij tadi, beribadah dengan rasa takut. Ali bin Abi Thalib lagi jalan pulang salat subuh atau mau berangkat salat subuh, ditikam kepalanya. 3 ini syahid. Abu Bakar bagaimana wafatnya? Sakit. Syahid gak? Abu Bakar syahid gak wafatnya? Enggak. Sakit aja dia biasa. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan itu sakit yang dia dapat ketika dia digigit ular di Gua Hira. Di Gua Sur. Kan menemani Rasul kan ketika hijrah. Kemudian Abu Bakar digigit ular dan dia nahan rasa sakitnya. Gak mau ganggu Rasul. Efek penyakitnya pas dia wafat itu. Agak jauh. Intinya, seandainya kita bilang dia enggak syahid. Abu Bakar lebih utama enggak dari 3 orang syahid ini? Kenapa? Karena dia Siddiq. Ini yang antum minta setiap hari. Kemudian ayat yang terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang antum minta adalah jalannya para nabi, Siddiq, syuhada dan sholihin. Ghairil maghdubi 'alaihim, yang bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai di situ? Yahudi. Apa sifatnya? Punya ilmu, enggak diamalkan. Maka kapan antum berilmu tapi enggak ngamalin, walaupun KTP antum Islam, misalnya antum sudah punya KTP, Islamnya caps lock lagi, ISLAM, hurufnya gede semua. Kapan antum punya ilmu, sengaja enggak ngamalin, antum masuk kategori maghdub. Jadi ucapan ulama tafsir Yahudi itu hanya menggambarkan bagaimana sifatnya. Yang penting sifatnya nih. Ya, maka orang Islam yang berilmu tapi sengaja gak ngamalin masuk kategori maghdub. Hati-hati antum. Antum lebih punya potensi ke situ. Kita karena kita belajar. Kita orang-orang yang belajar nih lebih punya potensi ke maghdub. Ya, walaupun antum tiap hari minta ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, tapi sifat antum kayak gitu antum maghdub. Kemudian yang kedua, walad-dallin, siapa ini? Nasara. Apa sifatnya? Enggak punya ilmu tapi beramal. Enggak punya ilmu, semangat beramal. Makanya di antara mereka banyak misionaris masuk ke kampung-kampung bikin orang jadi Kristen. Semangat mereka dalam dakwah. Ya, tapi mereka itulah amilatun nasibah. Ya, bekerja tapi capek, enggak ada manfaatnya. Dakwah tapi enggak ada pahalanya. Nah, kapan antum punya sifat itu? Semangat beramal, gak mau belajar, gak mau di atas ilmu, maka antum adalah dhalin. Walaupun KTP antum Islam. Tapi alhamdulillah, mungkin kecil kemungkinan kita untuk sampai di posisi itu. Ini kebanyakan posisinya orang-orang awam yang beribadah ngikutin nenek moyang. Makanya dhalin dengan dolalan sama kan lafaznya. Kata Rasulullah SAW, kullu bid'atin dolalah, sama dolalah, dolin. Ya, nah dolin inilah pelaku bid'ah. Walaupun agama Islam, beramal tapi nggak mau berilmu. Berarti ringkasannya, apa yang antum minta tiap hari? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta apa berarti? Terakhir nih, kalau antum jawab pulang kita nih. Nah, ulang ya. Ulang dari alhamdulillahirabbil alamin. Karena ulang dari yang tadi terakhir. Maghdub, berilmu enggak beramal. Dhalin, beramal enggak berilmu.
Berarti siratul mustaqim berilmu dan beramal. Tentu pertama kali harus ilmu. Al-ilmu qoblal qauli wal amal. Dan ilmu hanya bisa masuk ketika hati masih enggak bersih. Yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ana tambahkan satu lagi ya sebelum pulang. Ada ayat Allah katakan wa ja'alna minkum a'immatan yahduna bi amrina atau kama qol. Perhatikan ya, ini masih yang kemarin nih. Allah katakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami akan jadikan satu kaum itu muncul seorang imam. Imam sini apa? Imam dalam agama. Ya. Yahduna bi amrina, yang dia memerintah dengan perintah kami. Imam yang lurus. Kapan mereka? Lamma sobaru, tatkala mereka bersabar. Syarat pertama sabar. Syarat kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Sabar dan yakin, perhatikan, sabar dan yakin adalah puncak dari yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Yuzakkihim bersih hati. Bersih hati puncaknya adalah sabar. Yu'allimuhumul kitab, mengajarkan ilmu dan kitab, mengajarkan ilmu, puncaknya adalah yakin. Paham enggak? Mana yang lebih tinggi, ilmu apa yakin? Yakin tentu. Yakin tuh ilmu yang enggak ada ragu sama sekali. Nah, kapan seseorang sampai pada puncak? Bukan seseorang, satu kaum. Sampai pada puncak mereka adalah orang-orang yang bersih hatinya sampai bersabar. Dan mereka belajar sampai pada puncak keyakinan. Udah gak yu'alimuhumul, tapi yuqinun. Benar-benar yakin. Maka Allah janjikan, Allah akan jadikan minhum a'immatan. Akan muncul seorang imam. Atau bahkan imam-imam yang menyeru kepada keadilan. Nah, ini puncaknya nih. Jadi anak tarik lagi dari awal. Orang yang gagal dalam agama adalah zoluman jahula. Yang berhasil tazkiyah yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Puncaknya lagi yang sobaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, ilmu dan amal nih, jangan cuma sampai ilmu dan amal. Ingatkan juga masalah hati, dan nanti puncaknya Allah akan munculkan seorang imam atau imam-imam yang menyeru kalau antum sudah pada puncak hati yang bersih dan ilmu dan amal. Puncaknya Allah akan munculkan seorang imam. Misalnya imam siapa? Kalau disebut imam, yang antum bayangin siapa? Imam Mahdi. Jangan dulu. Hah? Siapa imam? Kalau antum dengar kata a'immatan yahduna bi amrina, kami akan munculkan seorang imam. Hah? Imam-imam yang menyeru kepada agama ini. Siapa misalnya yang pernah antum dengar? Pahlawan-pahlawan dari ulama. Siapa? Saya nggak terbayang satupun ulama yang menyerukan kepada kebenaran di antara banyak kesesatan. Misalnya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Syafi'i, Imam Ahmad. Itu di antara buah-buah dari sobaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Nah, anak harap antum ketika Al-Fatihah hadirkan makna-makna ini. Yang anak tafsir antum timbulkan ketika lagi sholat. Ini akan bermanfaat sekali. Ya, antum tadi dari awal mengikrarkan cinta kepada Allah, kemudian mengharapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian takut kepada Malik Yaumiddin, kemudian mengikrarkan hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, kemudian baru minta, habis puji, mengikrarkan baru minta jalan yang lurus, jalannya para nabi, jalannya para syuhada, siddiqin, syuhada dan para orang soleh yang mereka itu berilmu dan beramal. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.